Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma menggeser Inter Milan setelah mengalahkan Empoli 2-1 pada pekan ke-6 Liga Italia di Stadion Carlo Castellani, Selasa 13 September dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Empoli tidak lepas dari penampilan apik Paulo Dybala yang mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist di laga ini. Tambahan 3 poin membuat tim ibu kota menggeser Inter di tabel klasemen. Roma naik ke peringkat kelima klasemen dengan torehan 13 poin. Skuad asuhan Jose Mourinho unggul 1 poin atas Inter yang turun ke posisi ke-6. Roma berhasil unggul lebih dulu 1-0 atas Empoli pada menit ke-18. Tembakan kaki kiri Dybala dari luar kotak penalti masuk dengan mulus ke pojok kanan gawang tuan rumah. Kemudian, umpan terukur Dybala yang mengarah ke tiang jauh dengan tepat disontek Tammy Abraham ke gawang lawan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Roma menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1 atas Empoli. AS Roma sebelumnya menang tipis 1-2 kala melawat ke kandang Empoli di laga ke-6 Liga Italia. Empoli melesatkan 20 tembakan berbanding 13 yang dilakukan oleh AS Roma. Hanya saja, dari tembakan sebanyak itu tendangan tepat sasaran Azzurri hanya sempat mengancam 3 kali, berbanding 7 kali dengan Giallorossi. Dalam hal akurasi umpan pun Azzurri malah lebih baik yang mana mampu mencatatkan 81%, sementara Giallorossi hanya 77%. Kendati demikian, skuad yang mampu mencetak gol lebih banyak tetaplah tim yang bakal membawa pulang 3 poin dan hal itulah yang terjadi pada AS Roma. Gol yang dilesatkan Paulo Dybala dan juga Tammy Abraham tersebut lantas membuat nama mereka kian naik di top skor Liga Italia. Setelah bantai Liverpool 4-1, Napoli kini cemas karena bintangnya tiba-tiba absen latihan jelang matchday kedua grup A Liga Champions kontra Rangers. Kemenangan susah payah menghadapi klub gurem seperti Spezia disebut-sebut karena absennya penyerang andalan Victor Osimhen usai menekuk Liverpool di Liga Champions. Osimhen masih belum bisa bermain. Kini Napoli dibikin cemas melihat kondisi penyerang andalan lainnya yakni Hirving Lozano. Pengumuman resmi klub pun dikeluarkan terkait absennya Hirving Lozano dari sesi latihan kemarin pagi. Diego Demme sudah berlatih secara terpisah di atas lapangan, sementara Osimhen masih dalam perawatan lebih lanjut. Lalu Hirving Lozano tidak latihan karena dia sedang tidak enak badan. Bunyi pengumuman resmi Napoli. Bursa transfer musim panas 2022 memang telah ditutup, tapi AC Milan mungkin masih menyesali sejumlah keputusannya. Sekarang, saat kompetisi musim 2022-2023 telah digulirkan, buah dari kebijakan jual beli pemain ala manajemen Milan pun mulai terlihat kinerjanya. Ada sejumlah keputusan yang berjalan baik, namun ada pula keputusan-keputusan yang ternyata meninggalkan celah buat dikritik. Kedatangan Origi sejatinya diharapkan Milan untuk menambah kedalaman lini serang tim, utamanya menjadi pelapis bagi Oliver Giroud. Namun Origi justru menjadi salah satu dosa besar Milan di periode bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Makin parah, Origi sekarang dibekap cedera, hingga membuat lini serang Milan amburadul akibat krisis opsi penyerang. Inter Milan sudah memulai perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan kekalahan jelang laga kedua fase grup menghadapi Victoria Plzen. Inzaghi mengaku sadar sejak awal bahwa Inter Milan tergabung dalam grup yang sulit di Liga Champions musim 2022-2023. Mereka memiliki tim yang kuat secara fisik. Saya melihat itu dari 2 laga mereka menghadapi Qarabag dan Barcelona. Apalagi nanti mereka akan bermain di stadion sendiri, ucap Inzaghi kepada pers. Selain tim yang kuat secara fisik, juga punya banyak pemain depan yang berbahaya untuk Inter, seperti Cory, Mosquera atau Skycora, ucapnya lagi. Inzaghi mengatakan ketika penyerang Plzen itu punya kemampuan hebat dalam melakukan serangan balik. Bahkan beberapa kali pertahanan Barcelona dibuat kewalahan oleh ketiga pemain tersebut. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi mengakui sudah memilih penjaga gawang yang akan ia turunkan saat Nerazzurri tandang ke markas Victoria Plzen. Siapa kiper yang dimaksud? Terlepas dari hasil yang ingin dicapai oleh Inter pada laga ini, menarik untuk menunggu keputusan Simone Inzaghi terkait siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama Inter. Jika pada laga sebelumnya kontra Bayern sang pelatih menurunkan Andre Onana, namun kali ini Inzaghi mengindikasikan akan melakukan pergantian. Mengenai posisi penjaga gawang, saya sebenarnya sudah mengambil keputusan namun tidak ingin mengatakannya pada saat ini.
Para pemain juga belum tahu karena kami hanya memiliki satu sesi latihan, ujar Inzaghi seperti dilansir dari Football Italia. Manajemen Bianconeri seakan tidak panik dengan performa tim yang amburadul di bawah Allegri. Sementara Juventini sudah sangat frustasi. Di dunia ini pelatih ada banyak macamnya. Ada yang mengedepankan permainan cantik terlepas apapun hasilnya. Ada pula yang mementingkan hasil tanpa melihat proses permainannya. Nah, Massimiliano Allegri sekarang ini bukan keduanya. Bahkan salah satu pun tidak. Di bawah asuhannya, Juventus bermain negatif, sama sekali tidak menghibur. Alih-alih membuahkan hasil positif justru yang ada malah rangkaian kekecewaan terutama dalam beberapa pekan terakhir. Hingga membuat Juventini para pendukung Juventus frustasi. Yang pasti Juventus butuh penyegaran dari sisi pelatih. Karena taktik yang digunakan oleh Allegri saat ini sudah terlalu usang dan ibarat dinosaurus yang tidak cocok dengan perkembangan zaman modern. Kabar baik untuk penggemar Juventus. Ini terkait situasi Angel Di Maria. Di Maria bahkan sudah berlatih dengan rekan setimnya. Ia belum beraktivitas secara penuh. Namun minimal ada tanda-tanda peningkatan. Leonardo Bonucci dan rekan-rekan bakal meladeni ketangguhan Benfica pada matchday kedua grup H Liga Champions. Duel tersebut berlangsung di Stadion Allianz Kamis 15 September dini hari waktu Indonesia Barat. Latihan terbagi dalam beberapa aktivitas. Ada yang harus memulihkan diri, ini khusus mereka yang baru saja bertanding. Grup lainnya berlatih teknis menguasai bola, melakukan umpan silang. Wojciech Szczesny menjalani latihan pribadi, sementara Angel Di Maria berlatih sebagian dengan tim. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.